Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama, Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Kene, Bilal. Come here. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi solat sunat wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan solat sunat wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi manggil Bilal. Bilal, sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini. Ini kaedah tidak ada dalam ilmu usul fikih, tidak ada dalam kawaid fikih. Ini yang buat orang sekarang. Dapatnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ingin menjelekkan umat Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Bilal tidak pernah solat sunat 2 rakaat, tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Bilal ibnu Abi Rabah katanya, solat wudu 2 rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam surga. Amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku solat 2 rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Adapun 2 hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan solat wudu, solat 2 rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat solat Nabi, ya kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam 2 rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi udah sholat dari semenjak di Mekah. Mungkin nggak Nabi sholat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi. Dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi, karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran dalam sholat. Al-Ikhlas bagian dari sholat Al-Quran. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan, dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini, siapa yang mengikrarnya? Anda sahabat? Bukan. Zaman wahyu? Bukan. Yang mengikrarnya siapa? Rasulullah? Bukan. Abu Nawas? Iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh, Umar menyatakan, nikmatul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini, tatkala sholat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. 3. Apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah. Kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Nabi tak pernah membid'ahkan sahabat. Nah Ustaz, ayo Bapak Coron jawab.
Berarti membid'ah-bid'ahkan itu adalah bid'ah, karena tidak ada sunnahnya dalam. Tidak pernah Nabi tidak pernah membid'ahkan. Ayo jawab. Alah kau nusuhat tentu. Bid'ah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, definisinya adalah sesuatu yang diadakan setelah Nabi. Makanya bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Makanya keliru ketika orang mengatakan Bilal bikin bid'ah disahkan oleh Nabi. Bid'ah itu setelah Nabi, harus duduk. Ini kalau salah di definisi, salah ngerti, salah rumus, salah natijah. Jadi bid'ah itu baru ada setelah syariat selesai. Semasa syariat masih terbengkalai, tidak ada bid'ah. Yang ada adalah perbuatan yang benar atau salah. Yang benar ditakrir Nabi menjadi sunnah takririyah. Kemudian didukung dengan fi'liyah, didukung dengan qauliyah. Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ada yang tidak diterima. Ini banyak pula buat contoh-contoh nanti ya. Datang sahabat baca qul huwallahu ahad, tidak dibilang sama Nabi antum ahli bid'ah. Tapi orang Wahabi bilang ahli bid'ah. Itu dibanding-bandingkannya. Cuman lupa dia banyak masalah yang dilakukan sahabat Nabi tidak terima. Tapi Nabi bilang bid'ah? Tidak, karena bid'ah itu ada setelah Nabi. Sama dengan ijma'. Ijma' tak ada di zaman Nabi dong. Mana yang pernah belajar fikih kadang-kadang mah. Ijma' itu tak ada di zaman Nabi. Ijma' itu baru ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalil di zaman Nabi ada berapa? Yang belajar usul fikih, nyawa atau tuduhan ada usul fikih itu syariah. Dalil di zaman Nabi ada berapa? Duanya. Alah, kenapa kurang cik? Yang ada di zaman Nabi satu Al-Quran, dua Sunnah, ketiga Al-Qiyas. Jadi dua qiyas pada ijma' lah.